Hai Sinta Pranata, Raka Barata dan aku akan menikah bulan depan. Maukah jadi pendamping pengantinku? Oh, Raka Barata. Enak banget. Raka Barata, jangan berhenti. Bagaimana bisa kalian berdua mengkhianatiku? Nadira Putri yang bodoh. Pengantinnya akan diganti bulan depan. Raka Barata akan menikahiku. Kamu sahabat terbaikku. Bagaimana bisa kau merebut tunanganku? Gadis rendahan sepertimu harus berhenti bermimpi masuk keluarga kaya. Raka Barata tak mencintaimu sama sekali. Dia cuma cinta aku. Hanya aku yang pantas jadi menantu Arman Barata. Kalian berdua memuakan. Figur hukum legendaris Tuan Arman Barata bernilai miliaran. Dia tetap sendiri sejak istrinya Dewi Lestari meninggal. Raka Barata, Sinta Pranata, karena kalian mengkhianatiku, aku akan nikahi ayah Raka dan jadi ibu tirimu. Nona, nyetirnya sembrono sekali. Maaf, aku tidak sengaja. Tuan, mobilnya mogok dan tidak bisa dinyalakan. Apa yang harus kita lakukan? Rapat Tuan sebentar lagi dimulai. Yang ku perlu solusi. Sekarang kau hanya buang waktuku. Tuan, aku bisa antar. Aku kuliah di sini 4 tahun, jadi tahu jalan-jalannya. Menyetirlah. Antar aku ke gedung administrasi. Oke. Kenapa dia tidak memandangku? Dia memang sulit ditaklukkan. Kamu lupa ganti persneling. Maaf, aku baru punya SIM, jadi belum mahir. Tidak apa, ayo pergi. Kita lebih cepat 10 menit. Nyetirku tidak buruk, Tuan Barata. Kau tahu siapa aku? Apa semua tadi kau atur? Apa tujuanmu mendekatiku? Kau terlalu banyak pikiran. Tentu aku tahu, Tuan. Aku mahasiswa hukum. Aku sudah pelajari semua kasus dari firma Tuan. Aku sangat kagum pada Tuan. Tapi aku benar-benar tak sengaja menabrak. Benarkah? Jangan coba-coba merayuku si kecil. Aku tak tertarik padamu. Tuan Barata, ini para kandidat yang akan magang di firma hukum Anda. Silakan lihat. Keluar. Keluar. Dia... Nadira Putri, kamu akan magang di firma hukum Arman Barata minggu depan. Raka Barata, Sinta Pranata, tunggulah. Aku berhasil mendekati Arman. Apa yang kamu lakukan di perusahaan ayah? Kamu ke sini untuk cerita ke ayah. Jadi kamu memang takut pada ayahmu? Masuk akal. Keluarga Barata peduli reputasi?
Jika ayahmu tahu kau selingkuh dariku, dia akan lebih membencimu. Hubungan kita sudah selesai. Aku bisa beri uang ganti rugi. Jangan pergi. Nadira Putri, Jalang, masih ganggu Raka Barata? Dia suamiku sekarang. Sinta Pranata. Kenapa pukul aku? Ini hukum keluarga Barata. Pertama, kau merusak citra perusahaan dengan perilakumu. Ini tak ada hubungannya denganmu. Diam. Keluar sekarang, hentikan. Hentikan. Diam. Ayah, Ini tunangan pilihanmu? Wanita histeris sepertinya tak pantas untuk keluarga Barata. Paman, tadi ada kesalahan. Jangan panggil aku paman. Kau tak pantas bicara padaku. Kalian berdua, keluar segera. Jika kalian rusak citra firma, Raka Barata akan jadi waris kekayaan keluarga Barata. aku salah, ayah. Aku bawa Sinta Pranata pergi sekarang. Cepat, pergi, cepat. Kenapa Nadira Putri bisa di sini? Dan kenapa ayahmu membelanya? Diam, kita pergi sekarang. Terima kasih, Tuan Barata. Apa hubunganmu dengan Raka Barata dan Sinta Pranata? Kami tidak dekat. Hanya sekelas. Itu saja. Tuan Barata, Anda ada undangan tenis ganda campuran sore ini. Bagaimana kami atur pasangan wanita Anda? Tak ada waktu cari pasangan sekarang. Bantu aku. Tunggu, Tuan Barata. Izinkan saya perkenalkan diri. Saya asisten baru Anda, Nadira Putri. Saya main tenis, dan saya cukup mahir. Jadi lebih cocok. Kita menang. Tuan Barata, pasangan wanita Anda luar biasa hebat. Taruhan tetap taruhan, kasus Helvetia milik Anda. Benar, dia sungguh hebat. Bantu aku menang, katakan. Hadiah apa yang kau inginkan? Traktir aku minum. Kau bukan tipeku. Kau cuma gadis muda baru di tempat kerja. Kau pasti bisa pacaran dengan yang seusiamu. Tapi aku justru suka tipe sepertimu.
Apa yang kau lakukan, Nadira? Kau punya perasaan padaku, Tuan Barata, karena saat aku menciummu, detak jantungmu kencang. Kau terlalu banyak berpikir. Pulanglah. Hai sayang, kau sangat seksi. Jangan sentuh aku. Tuan Barata, aku akan buktikan padamu bahwa aku sudah wanita dewasa. Kau mabuk, Nadira. Aku tidak mabuk. Tuan Barata, aku sangat suka padamu. Aku tidak mau siapapun kecuali kamu. Jangan menyesal nanti. Tentu aku tak akan menyesal. Tuan Barata, engkau akhirnya tergoda. Apakah dia sudah pergi? Ya ampun, betapa intensnya tadi malam. Nona Hilda Laras, maukah kau menikah denganku? Tuan Barata, apa kau serius? Kau menang, Nadira. Harus kukakui aku jatuh cinta padamu. Jadi aku tak sabar menjadikanmu istriku. Tentu jika kau merasa ini terlalu cepat, kita bisa mulai dengan berpacaran. Sama sekali tak terlalu cepat. Aku mau... Kita masih perlu minta maaf pada ayahmu untuk kejadian kemarin. Sudah sebulan lebih aku tak lihat ayah. Aku tak tahu apa yang sibuk dilakukannya. Menurut laporan, miliarder Arman Barata diam-diam menikah lagi. Identitas pengantin wanita masih tak diketahui. Apa... Aku punya ibu tiri sekarang. Maaf, nomor yang Anda tuju sedang tak dapat dihubungi. Aku akan cari ayahku dan tanya apa yang terjadi. Bekerja keras sekali. Suamiku seorang pengacara ternama. Tentu aku harus bekerja keras untuk menyamainya. Konselor tersayang, maukah kau melayaniku? Merupakan kehormatanku, istriku sayang. Ingat cara aku membuatmu merasa. Arman, kau benar-benar tak bisa ditolak. Ayah... Sudah kukatakan jangan masuk ke studiku tanpa izinku. Ayah, benarkah kau menikah lagi? Kenapa tidak kau beritahu aku? Apa kau menandatangani perjanjian pranikah?
Di mana perempuan itu? Aku ingin bertemu dengannya. Bagaimana jika dia hanya pencari harta? Daripada sibuk dengan urusanku, lebih baik kau khawatirkan kelulusan kuliahmu yang tertunda. Ayah, ini hal kecil bagimu. Asal ayah bicara satu kata pada ketua kampus. Aku bisa langsung lulus. Raka Barata, kau bisa terus menyia-nyiakan hidupmu, maka kau juga tak perlu jadi pewaris keluarga Barata. Ayah, aku salah. Tolong beri aku kesempatan lagi. Sudah cukup banyak kesempatan kuberi padamu, sekarang aku sudah menikah lagi. Bukan tidak. Mungkin bagiku untuk punya anak kedua, dan tunjukkan rasa hormat pada istriku. Dia bukan pencari harta. Dia adalah nyonya keluarga Barata, dan bahkan kau harus mendengarkannya mulai sekarang. Apa? Ayah, aku... Aku tidak ingin dengar alasanmu lagi. Pergi sekarang. Kau dengar semuanya? Tidakkah kau khawatir aku benar-benar pencari harta? Haruskah kita menandatangani perjanjian pranikah? Akankah kau menipuku? Tidak akan. Aku cinta kamu si kecil. Maaf, Arman. Aku menyembunyikan alasan sebenarnya mendekatimu. Sial, ayahku benar-benar tergila-gila pada perempuan itu. Dia ingin punya anak kedua, bahkan berharap aku mendengarkannya. Bagaimana jika dia tidak memberiku bagian warisan? Jangan panik, kita dekati dulu dan bersikap baik padanya. Kau benar. Pertama kita puji dia, lalu kita cari cara mengusirnya dari keluarga Barata. Tolong keluarkan kalung rubi dan mutiara ini untukku. Nadira Putri. Apa yang dilakukan di sini? Selera yang luar biasa. Kalung ini menampilkan rubi 20 karat yang langka, dibuat dengan teknik pemotongan tingkat atas. Tidak ada karya lain seperti ini di seluruh dunia. Kalungnya sangat indah. Sayangnya perempuan rendah seperti dia takkan mampu membelinya. Saya ambil, bungkus saja. Kamu tahu siapa cepat dia dapat? Itu kalung yang kupilih duluan? Bukan cuma ini, dulu aku ambil sesuatu darimu. Tunanganmu pun kuambil. Apa saja yang kuingin jadi milikku? Sinta, kau sungguh tak tahu malu. Bahkan bangga dengan kelakuan hina ini? Aku takkan serahkan kalung ini padamu. Ini hadiah untuk Ibu Raka Barata. Bagaimanapun caranya, aku akan dapatkan. Bahkan bayar 2 kali lipat pun. Jadi ini maksudnya hadiah untukku? Kau dengar itu? Nona ini mau beli dengan harga 2 kali lipat. Baik, akan saya bungkus. Kau main-main denganku. Sayang, sudah pilih hadiah? Aku pilih kalung rubi mutiara kelas 1. Ibumu pasti suka. Totalnya 16 miliar rupiah. Metode pembayarannya? Selamat berbelanja, Raka. Semoga ibumu suka. Uang sakuku dari ayah belum datang bulan ini. Aku tak punya uang sebanyak itu untukmu. Bayar sendiri! Apa? Kenapa aku? Lalu kenapa pilih yang semahal ini? Cicilan. Ayah, kami datang minta maaf. Harusnya kami tak bertengkar di lantai bawah perusahaan waktu itu. Kasih Sinta Pranata dan aku kesempatan lagi. Ya, Paman, aku salah. Tak akan berulang lagi. Bila ingin jadi bagian keluarga Barata, jaga ucapan dan tindakanmu setiap saat. Jika sekali lagi mempermalukan keluarga ini, kamu tak akan tanggung akibatnya sendiri. Aku paham, Paman. Ayah, selamat atas pernikahanmu. Ini untuk ibu tiriku. Kami ingin temui dan undang dia ke pernikahan kami. Nyonya, Tuan Muda Raka Barata sudah tiba. Dia ingin bertemu Nyonya. Tuan Nyonya sedang kurang sehat. Dia tak mau temui siapapun sekarang. Tak enak badan Tuan. Sudah baik sekarang. Ini hadiah dari Raka Barata dan Sinta Pranata. Aku suka. Boleh aku rencanakan pernikahan Raka? Aku akan pastikan pernikahan mereka tak terlupakan. Kupikir setelah kejadian di firma hukum, kau tak suka Raka dan Sinta. Tentu saja tidak. Sekarang kita keluarga. Baguslah. Kau tadi mau mandi? Iya, sayang, mau ikut mandi denganku?
Sayang, hari ini kau penuh semangat ya. Tidakkah kau menyukainya? Akan kutunjukkan jawabanku. Aku mencintaimu, Nadira. Maaf, Tuan Barata. Meski begini, aku tetap harus balas dendam pada Raka dan Sinta. Apakah kecepatan ini baik? Bisa sedikit lebih kuat? Raka, bukannya katamu gaun pengantin kutur? Pesanan dari Milora akan diantar hari ini? Kenapa belum datang? Itu pasti toko gaun pengantin ya? Pasti luar biasa indah. Aku meminta desain yang seluruhnya bertabur kristal. Kenapa kau bawa barang buruk ini? Jelaskan ini padaku. Ibumu membatalkan pesanan gaun couture dan memilih gaun ini sebagai gantinya. Apa dia tidak memberitahumu? Halo? Ayah. Kenapa Ibu Tiri membatalkan gaun pengantin pesananku? Persiapan pernikahanmu sudah diserahkan padanya. Jika ada masalah, diskusikan dengannya. Aku sedang rapat. Telepon ibu tirimu dan bicarakan langsung sekarang. Aku tak akan memakai gaun buruk itu di pernikahanku. Aku tidak tahu nomor wanita itu. Tuan, jika tidak ada masalah dengan gaunnya, tolong tanda tangani di sini. Apa kau tahu nomor ibuku? Halo? Halo, siapa ini? Aku bahkan tak tahu nama ibu tiriku. Apa yang harus kupanggil dia? Jika kau tidak mau bicara, aku akan tutup telepon. Tunggu ibu, aku anak Harrison, anak tirimu Raka. Oh. Apa yang kau perlu dariku, nak? Kenapa ibu membatalkan gaun pengantin pesanan? Itu adalah gaun pernikahan impian Sinta. Dia akan menyesal jika tak bisa memakainya. Maaf, Raka. Tidak ada yang bisa kulakukan. Anggaran pernikahanmu sudah sungguh melampaui batas. Jadi gaun pesanan harus dibatalkan. Jika kau tak bisa menerimanya, kau harus diskusikan dengan ayahmu. Raka, Sinta, kalian yang berkhianat dulu. Jangan salahkan aku merusak pernikahan kalian. Dia sengaja melakukannya. Tidak bisakah kamu sedikit lebih tegas? Cukup pengecut. Itu hanya satu gaun pengantin. Tanpanya kita masih punya gereja kastel yang mewah. Kita masih bisa ciptakan pernikahan impianmu. Gereja kastelnya tidak hilang. Bahkan kereta mewahku dan perjalanan bulan madu ke Gadora. Kamu tidak berguna. Kamu bahkan tak bisa atasi ibu tirimu. Dia telah merusak pernikahanku. Nadira, apa yang kau lakukan di sini? Bukankah kau undang khusus aku ke pernikahanmu? Kamu tidak diundang lagi. Keluarlah. Nadira! Semua di sini, hari ini kaya atau berpengaruh. Status rendahanmu hanya akan mempermalukanku. Kamu yang sebenarnya memalukan. Sebenarnya, kamu berselingkuh dan menikahi selingkuhan? Jalang. Kalung itu hadiah untuk Ibu Raka. Kenapa ada padamu? Nadira, kau ternyata beli palsu. Lepas sekarang, atau ibuku akan marah melihatnya. Suamiku yang memberiku kalung ini. Jika ku lepas, dia yang akan marah. Kamu sudah menikah? Ya. Dia juga datang ke pernikahanmu hari ini. Dia pastilah seseorang yang memalukan, si miskin pecundang. Kalau tidak, kenapa dia belikanmu kalung palsu? Nadira, ternyata tak bisa dapatkan yang lebih baik dariku. Jika cuma mau numpang makan, baiklah. Tapi lepaskan kalungnya dulu. Raka, apa yang kau lakukan? Ayah, wanita ini datang buat cari masalah. Aku baru akan mengusirnya. Raka, hormat sedikit. Nadira adalah istrimu yang baru, dan dia juga ibu tirimu. Ya ampun, mantan pacarku jadi ibu tiriku?
Aku tak akan izinkan siapapun merendahkan Nadira. Mulai sekarang, kita keluarga. Bagaimana ini bisa terjadi? Tidak, aku tak mau jadi keluarga denganmu. Kamu cuma perempuan licik beragenda. Hati-hati bicaramu, Raka. Ini kedua kalinya kau tidak menghormati istriku. Minta maaf padanya sekarang. Ayah, aku tidak bermaksud, Aku... Lupakan. Hari ini hari bahagia. Kurasa Raka hanya terlalu bersemangat dan bicara tanpa pikir. Aku tanya sekali lagi terakhir. Bisa terima Ovi jadi ibumu? Kalau bisa, panggil dia ibu. Ibu, Bagaimana denganmu? Ibu, Pernikahan akan segera dimulai. Bersiaplah. Bos, Romonya terkena serangan jantung, tak bisa memimpin upacara. Tak ada waktu cari Romo baru. Sayang, jangan khawatir. Akan kupimpin sendiri pernikahan Raka dan Sinta. apa? apa? Ku percaya, tak ada cara yang lebih baik untuk menyatukan keluarga baru kita. Tidak mungkin. Ide bagus. Lakukan saja caramu. Raka Barata, Sinta Pranata. Di masa depan, tantangan apapun yang menghadang, harta yang sirna, atau nama yang tercoreng, penyakit yang menggerogoti, atau penjara yang menanti. Akankah tetap berpegangan tangan, tak saling meninggalkan, hingga maut? Sumpah macam apa ini? Ovi, aku benci kamu. Kau hancurkan pernikahanku. Tak mau menikah bersama? Raka, semua orang melihat. Jangan jadi bahan tertawaan keluarga Barata. Ya, Ya, Maaf terlalu pelan, tak ku dengar janjimu. Tak ku dengar juga. Berjanji pada siapa? ya, Ibu. ya, Ibu. Lebih keras. Tak ku dengar. Ya, Ibu. Raka, aku iri punya ibu sebaya. Pasti mudah komunikasi. Diberkati kalian berdua. Sungguh cocok sekali. Jalang, Raka, Sinta, dekati ibumu. Baik, semua lihat kamera. 3, 2, 1. Senyum. Salahmu, kau hancurkan pesta impianku. Ovi yang merusak semua ini, bukan aku. Kau tak urusi Ovi dengan baik. Saat putus, makanya dia nikahi ayahmu, balas dendam, jadi ibu tirimu. Kamulah yang menggoda aku dulu. Makanya aku selingkuh, khianati Ovi. Kamulah yang bersalah. Berani menyalahkanku? Hentikan. Kita di rumah. Kalau ayahku tahu yang sebenarnya, pasti kita diusir. Sebaiknya memang tidak perlu pulang. Sekarang kita harus serba hati-hati pada ayah dan menahan wajah Nadira Putri. Aku kembali karena takut Nadira Putri akan mengambil semua harta. Kalau tak suka, keluar saja. Keluar! Maksudmu apa? Kita baru saja menikah. Dan kau sudah ingin hidup terpisah? Kau punya hati nurani tidak? Apakah balas dendam membuatmu bahagia?
Aku tidak sedang membalas dendam. Jangan berbohong padaku, Nadira Putri. Aku tidak suka. Aku, Pertimbangkan baik-baik sebelum jawab. Anak yang berbohong akan dihukum. maafkan aku. Aku salah, Arman Barata. Salah dalam hal apa? Aku seharusnya tidak membalas dendam pada Raka Barata dan Sinta Pranata. Aku suamimu. Aku tak ingin kau menyembunyikan apapun dariku. Aku minta maaf. Aku rela menerima hukumanmu. Kasih, apakah kau benar-benar akan menghukumku? Ini bukan hukuman. Ini hadiah untuk gadis baik yang bicara jujur. Hadiah tidak seharusnya begini. Kau benar-benar putus asa? Ayahku sudah sepuh, dan kau masih bisa menerimanya. Ayahmu masih dalam masa jaya. Dia tampan, tegas, dan bijaksana. Yang paling penting, dia punya uang dan status. Tidak sepertimu, bocah manja yang tak pernah dewasa. Kau masih kuliah dan masih minta uang saku pada ayah. Jalang, apa kau merangkak ke ranjang ayahku sebelum kita bahkan putus? Aku tidak kotor sepertimu dan Sinta Pranata. Menganggap perselingkuhan sebagai kebanggaan, Aku tahu kau masih mencintaiku. Itu sebabnya kau menikahi ayahku, untuk membalas dendam padaku. Kalau kau cerai ayahku, aku akan tinggalkan Sinta Pranata dan kembali denganmu. jangan terlalu menganggap dirimu. Jangan kira menikahi ayahku, benar-benar menjadikanmu ibuku. Yang kurasakan untukmu sekarang hanya jijik. Hormati aku bukan hanya istri ayahmu, aku ibu sahmu secara hukum. Kalau kuceritakan pada ayah kau mantan pacarku, kita berdua tidak akan tenang. Kau sudah bangun? Selamat pagi. Sedang apa di atas? Aku urus bajumu. Raka Barata naik tanya mau sarapan apa? Dia ingin masak sendiri untuk kita. Benarkah? Ya ayah, aku akan buatkan sarapan. Dasar jalang. Mudah-mudahan selera makanmu hilang. Lihat ini kotoran anjing segar. Nadira Putri, karena kamu sangat ingin masakanku, nikmati. Nikmatilah. Ibu, Sinta dan aku masak sup jamur ini, khusus untukmu. Cobalah. Maaf aku alergi jamur. Kenapa aku tak pernah tahu kamu alergi jamur? Maksudmu apa? Raka cuma bilang sayang sekali. Kalau kamu alergi, sup ini harus dibuang. Sayang sekali dibuang. Kenapa tak kalian minum saja? Aku tak suka jamu, aku urungkan. Aku juga, Raka Barata. Raka Barata. Aku ingat kamu suka sup jamur sejak kecil. Kenapa tiba-tiba tidak suka? Aku, Keluarga kita mungkin tak kekurangan uang, tapi kita harus hindari kebiasaan menyia-nyiakan makanan. Raka Barata, kamu harus meminumnya. Raka Barata, sup paling enak saat panas, kan? Ya, minumlah selagi hangat. Sup ini pasti sudah diutak-atik. ini salahmu memasukkan terlalu banyak kotoran anjing.
Itu karena Jalang Nadira Putri terlalu licik. Kamu sengaja menjebakku dan membuatku minum sup itu. Kamu sendiri yang minta, pantas menerimanya. Nadira Putri. Arman Barata masih belum tahu alasanmu menikahinya, kan? Kalau begitu, beritahu dia. Apa? Beritahu Arman Barata, kenapa aku menikahinya. Katakan padanya bagaimana kau mengkhianatiku. Maka kita semua akan hancur bersama. Kamu mengancamku? Aku akan beritahu ayah sekarang. Sayang. Ada apa? Aku ingin bilang, Sinta maksudnya mulai sekarang. Semua kotoran anjing, tak ada sarapan yang kami buat. Kamu benar-benar ingin menyatu dengan keluarga baru kita. Terima kasih atas kerja kerasmu. Sayang, sudah waktunya kita pergi ke firma. kenapa kamu tak biarkan aku selesai? Kalau kita beritahu yang sebenarnya, ayahku pasti akan mengusirku. Aku tak akan dapat 1 sen pun. Kamu mau Nadira Putri ambil semua harta? Tapi Nadira terlalu sombong sekarang. Aku tak tahan sama sekali. Kamu betul-betul bisa tahan? Aku takut pada ayah. Aku ada ide, bukankah ayahmu punya mitra bisnis perempuan yang selalu menyukainya? Dia terus bertanya tentang istri baru ayahmu dulu. Ide bagus. Dia pasti tak akan membiarkan Nadira luput dari ini, Bibi. Wulan, wanita yang ayahku nikahi itu pencari harta licik. Dia tak pantas untuk keluarga Barata. Tepat soal penampilan dan kemampuan, Nadira jauh di bawahmu. Tuan Barata benar-benar tergila-gila padanya. Bahkan ku dengar ayahku ingin anak kedua. Dengannya, sial, Jalang itu berani mencuri lelakiku, kubunuh dia. Apa itu? Klub Amal Chair mengundangku ke pesta ulang tahun mereka. Pendirinya adalah salah satu mitra firma. Wajar saja, sekarang kau nyonya, keluarga Barata. Kamu mau pergi? Aku akan pergi sebagai nyonya keluarga Barata. Aku harus mewakili keluarga dengan baik. Aku janji tak akan mempermalukanmu. Bahkan jika kau lakukan, aku tak akan menutupi diri. Wulan, saat Nadira melihatmu nanti, dia akan merasa malu. Dia hanya wanita kelas rendah yang berbau kemiskinan. Tepat tanpa menikahi ayahku. Dia takkan pernah bisa berada di sini. Pencari harta murahan, seperti itu pasti akan mempermalukan dirinya. Ya ampun, siapa dia? Cantik sekali, begitu elegan. Kau sangat cantik. Dan gaun ini adalah haute couture terbaru. Siapa dia? Dia ibu tiriku, Nadira Putri. Memangnya cantik bagaimana? Dia hanya pencari harta yang menggoda Tuan Barata untuk naik kasta. Pencari harta tak bisa dibandingkan Nyonya Wulan, yang bernilai miliaran. Hanya dia yang pantas untuk Tuan Barata. Mengapa Raka dan Sinta ada di sini? Aku akan memberimu kesempatan. 5 juta, segera cerai dari Arman. Siapa kau? Namanya Wulan Santoso, pendiri klub CR dan mitra ayahku selama lebih dari 10 tahun. Nadira, hari ini kau harus setuju menceraikan ayahku. Raka tak takut apa yang akan dilakukan ayahmu kalau dia tahu kau bekerja sama dengan orang luar menentangku? Jangan nakut-nakuti Raka. Arman hanya sedang menghabiskan waktu bersamamu. Aku cinta sejatinya. Kalau suamiku benar-benar mencintaimu, dia sudah lama menikahimu. Mengecewakan sekali. Kau tak boleh pergi. Kalau tak menandatangani perjanjian cerai, kau tak akan keluar dari sini hari ini. Mustahil. Aku takkan pernah menceraikan Arman.
Jalang, kau tak pantas sama sekali untuk Arman. Kalau kau tak menandatangani, kau tak akan pergi dari sini hari ini. Lepaskan aku! Tak pernah ada yang berani, tidak menghormatiku seperti ini, Jalang. Nyonya. Nyonya yang menyerang duluan. Aku akan bunuh kau, Jalang. Tolong! Tolong aku! Aku tidak bisa berenang. Bibilah, kita seharusnya menjadikan ini soal nyawa. Ayahku tak akan membiarkannya. Bagus. Kalau dia mati, tak seorang pun akan merebut Arman dariku. Raka, kalau Nadira mati, tak akan ada yang merebut warisan darimu. Percayalah Bibi Wila, dia bisa menangani ayahmu. Nadira, Ayah! Kau baik-baik saja, sayang? Syukurlah kau datang tepat waktu. Berikan aku dan istriku datang ke sini untuk menghadiri pesta. Mengapa dia malah berakhir di kolam renang? Nadira tidak mengerti etiket kalangan atas. Aku hanya ingin mengajarinya, tapi dia menolak mendengarkan dan sangat kasar. Dia melempar kue padaku. Semua orang di sini melihatnya. Ya, Tuan Barata, istri baru Nyonya sangat buruk perilakunya. Dia tak pantas untuk Tuan sama sekali. Benar, dia menyerang Wulan duluan. Wulan hanya mendorongnya ke kolam tanpa sengaja saat membela diri. Dia tak mungkin menyandang gelar Nyonya keluarga Barata. cukup. Kamu pikir kamu siapa? Apa hakmu menghakimi atau mencuri istriku? Siapapun yang berani menyakiti, Nadira membuat musuh. Dari seluruh keluarga Barata. Kamu pikir kamu siapa? Apa hak kamu menghakimi istriku? Siapapun yang berani menyakiti Nadira, berarti membuat musuh seluruh keluarga Barata. Kasih, katakan yang sebenarnya. Wulan memaksaku untuk menceraikanmu. Dia mengancamku untuk menandatangani surat cerai, atau dia tak akan membiarkanku pergi. Wulan Santoso, berdasarkan apa kau paksa istriku cerai dariku? Ku sengaja, karena aku cinta padamu. Harrison, aku tak terima wanita lain di sisimu, apalagi wanita tanpa status dan latar belakang, seperti dia. Kemitraan kita berakhir, Willow. Jangan pernah muncul di depan aku atau istriku lagi. Klub dan semua perusahaanmu bisa menunggu kebangkrutan. Harrison, tegaan sekali hatimu. Benarkah engkau jatuh cinta pada wanita ini? Dia cuma pemburu harta, tak cinta sedikit pun padamu? Aku yang benar-benar mencintaimu, bertahun-tahun ini, kenapa tak pernah sekalipun kau memandangku? Ya, aku cinta Nadira Putri. Kau tak akan pernah setara dengannya. Dialah batas terakhirku. Tapi hari ini kau hampir membunuhnya. Aku takkan pernah memaafkanmu. Ya, Harrison. Aku rela berbagi dengan wanita ini. Enyahlah. Kita sudah selesai?
Aku benar-benar baik-baik saja, tak perlu obat flu. Tidak perlu dicegah dulu. Ya, aku cinta Nadira Putri. Kau tak akan pernah setara dengannya. Kau terlalu baik padaku, Harrison, begitu baiknya, hingga aku terpikat padamu tanpa sadar. Tapi apa yang harus kulakukan? Aku menipumu. Ini belum cukup. Aku ingin memberi hal terbaik di dunia untuk gadis terbaikku. Karena kau begitu baik padaku, aku akan memberimu kejutan. Kasih, sudah siap? Oh, sayang. Kau begitu seksi. Suka kejutannya? Suka. Aku suka segalanya tentangmu. Apa yang kau lakukan? Ayah, kenapa masih di rumah? Ada yang perlu kau jelaskan tentang kejadian di pesta kemarin? Tentu ayah, Sinta Pranata dan aku tak sengaja. Datang ke pesta itu kami... Tak mau dengar alasan tak masuk akal. Jawab satu pertanyaan. Saat ibu tirimu jatuh ke kolam, apa kau hanya berdiri dan tak berbuat apa-apa? Ayah, kami ingin menolongnya, tapi... Jawab aku. Apa kau hanya berdiri dan tak berbuat apa-apa? Ya, Kalian berdua pindah dari villa hari ini juga? Mulai sekarang, hiduplah mandiri. Aku tak lagi beri uang saku. Ayah, aku salah. Takkan ku terulang lagi? Beriku satu kesempatan lagi. Kau tak layak jadi pewaris. Keluarga Barata lambat laun, kan hancur oleh sampah, sepertimu. Tidak, ayah, aku janji. Aku akan berubah. Aku sudah dapat ijazah, ayah. Nanti aku bisa masuk ke firma dan ambil kasus sendiri. Tak akan kupermalukan keluarga Barata lagi. Dan tak akan kusulitkan Nadira lagi. Ayah, aku satu-satunya anakmu. Sebelum ibu wafat, kau janji padanya akan selalu menjagaku. Kalau kau usir aku akan mati, ayah. Ayah, kumohon. Ini kesempatan terakhirmu. Jangan pernah sakiti Nadira lagi. ini semua salah Nadira. Dia harus lenyap dari dunia ini. Sayang, ayo. Raka akan bekerja di firma hukum minggu depan. Nanti seluruh keluarga Barata akan jatuh ke tangan Raka.
Orang tua pasti payah diranjang. Tak seperti Raka, dia muda dan kuat. Bisa tahan 5-6 kali semalam. Aku tak tahan lagi, ayah. Aku kecapean. Tubuh usia 60 tahun. Perlu periksa kesehatan yang layak. Jadi ini yang disebut muda dan kuat. Ambil perkaraku hari ini. Kau takkan dapat kesempatan. Dengan nilai profesionalmu yang terendah, Tunggu saja. Ayah pasti lihat aku dengan cara baru. Tuan Rossi, aku siapkan beberapa rencana. Anda pasti puas. Aku tunggu. Sudah berminggu-minggu ku buat detail setiap bagian proposal ini. Tak ada celah. Tak ada kelemahan, tak ada skenario yang belum terhitung. Raka, rencana ini penuh kelalaian logis. Kalau dipakai di pengadilan, kita pasti kalah. Saranku, belajarlah lebih banyak dari ayahmu soal profesionalisme. Tuan Rossi, masih ada satu rencana terakhirku. Tak ingin ku dengar. Ini buang-buang waktuku. Tuan Rossi, berilah aku 5 menit. Rencanaku pasti memuaskan Anda. Kusiapel proposal ini dengan detail, logikanya lebih lancar, dan eksekusinya lebih jelas. Aku yakin ini berhasil untuk kita. Rencanamu luar biasa, Nadira. Aku putuskan bekerja denganmu. Peluangku hancur lagi. Senang bekerja sama dengan Anda, Tuan Rossi. Anda siap malam ini? Mau makan malam bersama? Sejujurnya, Nadira, kau membuat hatiku berdebar. Nadira, Tuan Barata, calon pengacaramu benar-benar luar biasa. Aku sangat mengaguminya. Aku ingin mengajaknya makan malam-malam ini. maaf istriku sudah ada janji denganku malam ini. Aku kurang ajar. Kalau begitu, aku tak akan mengganggu. Selamat tinggal. Datanglah ke kantorku. Ada dokumen yang harus kuberikan. Sayang, kamu kenapa? Kamu terlalu luar biasa, mau ku berbuat apa? Supaya tak ada orang lain mendekatimu. Kamu cemburu? Ya, aku tak rela ada pria melihatmu, sekalipun lagi. Pelan-pelan, Arman. Terlalu cepat. Berikan aku anak, Nadira. Keluarga Barata butuh penerus yang lebih baik. Kalau kita tak bisa usir Nadira, aku langsung beritahu ayahku yang sebenarnya. Ayahku pasti akan membencinya. Kalau kamu lakukan itu, kau pasti juga ikut diusir. Ada satu cara. Kalau ayahmu meninggal, bukankah kau akan mewarisi segalanya? Maksudmu bunuh ayahku? Jack, aku tak bisa lakukan itu. Dia ayahku. Kalau ayahmu tidak meninggal, harta itu lambat laun akan jatuh ke tangan Nadira dan anaknya nanti. Selagi ayahmu belum buat surat wasiat, kau masih punya kesempatan. Raka, kau menjadi pecundang menyedihkan tanpa apa-apa?
Katakan apa yang harus kita lakukan. Tunggu aku kembali dari perjalanan dinas. Baik. Bisa berhasil? Tenang. Aku sudah utak-atik mobilnya. Ayahmu pasti celaka. Tuan, saluran remnya rusak. Ayah, bangun. Apa yang terjadi, Ayah? Maaf, kondisi Tuan Barata tidak optimis. Dia mungkin menjadi vegetatif dan takkan pernah siuman. Drak, aku akan hubungi spesialis terbaik untuk mengobati beliau segera. Apapun yang terjadi, aku akan tetap di sisimu. Ayahmu tidak mati, jadi vegetatif pun sudah cukup. Kau tetap bisa mewarisi semuanya. Besok akan diadakan rapat pemegang saham. Ayah saya mengalami tragedi ini. Saya sangat sedih. Saya harus mencoba mandiri dan menjaga Dari ayahmu soal profesionalisme. dan mengurus urusan firma hukum. Para pemegang saham terhormat, saya harap Anda mendukung saya mewarisi semua aset keluarga Barata. Mohon tanda tangani formulir persetujuan. Saya tidak setuju. Raka, ayahmu baru kemarin mengalami kecelakaan. Dan hari ini, kau sudah mengadakan rapat pemegang saham untuk menggantikannya. Kamu tidak tahu malu. Anak mewarisi kekayaan ayahnya adalah hal yang wajar. Bu, jangan khawatir. Saya akan kirimkan biaya hidup tiap bulan. Untuk urusan keluarga Barata lainnya, jangan ikut campur. Membunuh ayahmu untuk mewarisi harta, apakah itu rencanamu, Raka? Syukurlah kau akhirnya sadar. Maaf buatmu khawatir. Aku sudah tahu semua yang kau dan Sinta lakukan. Tidak, Ayah, dengar penjelasanku. Kau dan Sinta bersekongkol memotong rem mobilku. Semua bukti ada di dalam. Kau tak perlu menjelaskan. Ini semua Sinta yang mendorongku, Ayah. Aku tak benar-benar menginginkan ini. Cukup, Raka. Aku tak mau dengar alasanmu. Kau telah dikeluarkan dari keluarga Barata demi hubungan darah. Aku tak akan serahkanmu ke polisi. Mulai sekarang aku putus hubungan ayah anak kita. Bawa istrimu dan pergi dari sini. Ayah, aku tahu aku salah. Jangan putus hubungan denganku. Ayah, kami juga salah. Berikan kami satu kesempatan lagi. Buang mereka keluar. Ayah, aku salah. Tidak, Tuan Barata. Jika tak ada hal lain, kami kembali bekerja. Apa kau benar-benar baik-baik saja? Kemarin dokter bilang kau mungkin tak akan sadar. Kecelakaan itu tak begitu parah. Aku minta dokter membantuku berpura-pura. Aku perlu mengungkap rencana Raka dan Sinta. Kau bahkan membohongiku, aku sangat khawatir. Maaf, itu salahku. Itu tak akan terulang. Syukurlah kau baik-baik saja. Aku akan bayar bulan depan. Kartu kreditku dibekukan. Aku tak bisa bantu sekarang.
Uangnya di mana? Uang sedikit ini malah tak cukup untuk satu perawatan kecantikan. Kalau tahu kamu segampang ini, mending aku goda ayahmu saja. Aku jadi begini gara-gara kamu. Perempuan jahat. Hal yang paling kusesali adalah menikahimu. Aku mau cerai. Bajingan tak tahu diri. Cuma mau ceraiku, lalu kembali merengek pada ayahmu. Jangan bermimpi. Bahkan jika aku mati, aku serta kau neraka bersamaku. Halo? Tuan Barata, Nona Sinta Pranata keguguran. Putra Anda tak bisa bayar biaya rumah sakit. Silakan datang ke rumah sakit. Nona Pranata akan sangat sukar untuk hamil lagi. Dia masih harus tinggal di rumah sakit selama seminggu. Tolong ikut saya untuk bayar biayanya. Ayah, aku nggak punya uang. Keluar dengan aku. Ini semua salahmu. Lepaskan aku. Nadira, kamu runtuhkan mimpiku. Untuk menikah kaya, kamu harus mati. Kamu baik-baik saja? Ayah sampai segitu cintanya pada Nadira. Lalu tahukah kalau dulu dia adalah mantan pacar anakmu? Diam. Biarkan dia bicara. Nadira menikahimu untuk balas dendam karena Raka dan aku mengkhianatinya. Jalang ini tak pernah cintaimu sama sekali. Kamu benar-benar gila. Aku gila. Aku sudah kehilangan segalanya. Jadi biarkan semua hancur bersama. Ayah, yang dikatakan Sinta tidak benar. Yang dia katakan benar. Maaf, aku bohong padamu. Pengacara akan datang nanti. Kalian berdua bercerailah. Nadira, Aku minta maaf. Aku akan tanda surat cerai dan taruh di mejamu. Tuan, kami menemukan fakta yang awalnya akan dinikahi Tuan Muda memang Nyonya. Namun kemudian Tuan Muda dan Nona Pranata mengkhianatinya. Aku sudah tanda surat cerai. Aku akan pindah dari villa sore ini. Nadira, kuberi kamu satu kesempatan untuk membela diri. Maafkan aku. Aku memang menikahimu untuk balas dendam. Aku ingin Raka dan Sinta menderita. Setelah balas dendam terwujud, Ayah nggak senang banget sih. Aku malah merasa bersalah memanfaatkanmu. Tapi apa kau benar-benar tak cinta? Sinta, karena aku jatuh cinta padamu. Setiap hari aku terperangkap rasa bersalah dan bimbang. Aku tak tahu cara mengungkapkan yang sebenarnya, dan aku sangat takut kau tahu. Aku tak meminta maafmu, Tuan Barata. Mulai sekarang aku akan hilang dari hidupmu. Kau benar-benar menang dalam permainan balas dendam ini. Tapi hidupku tak berarti tanpamu. Kalau kau cinta padaku, jangan pergi. Nadira, aku butuh jawaban pastimu. Apa kau mencintaiku? Aku cinta padamu. Aku juga mencintaimu, kasih.
Apa kau merasa tak enak badan? Perutku nggak enak. Aku agak mual. Ayo kita periksa ke rumah sakit. Selamat Tuan Barata. Istri Anda hamil 7 minggu. Sungguh? Kau luar biasa, sayang. Mau kemana? Kau tak boleh meninggalkanku. Apa kau lupa ikrar pernikahan kita? Kita berjanji untuk berbagi segala, kan? Tapi kita sudah bercerai. Sekarang tak ada hubungan lagi. Menurut media, istri miliarder Arman Barata hamil 3 bulan. Untuk menyambut si kecil, Tuan Barata akan habiskan ratusan juta untuk taman hiburan baru. Nadira! Kenapa semua jadi milikmu? Sementara aku kehilangan segalanya? Aku sudah di luar. Kamu di mana? Di seberang jalan. Aku beli kue favoritmu. Nadira, hati-hati. Jalang, matilah kau. Apa kamu terluka? Aku baik-baik saja. Semua gara-gara kau, Jalang. Kau hancurkan hidupku. Sinta, bukan aku yang hancurkanmu. Ambisi sendirimu yang menghancurkanmu. Dulu kau mengkhianati aku demi menduda kaya. Lalu kau bahkan mencoba bunuh Arman untuk hartanya. Ah, ini salahmu. Kau yang seharusnya ke neraka. Tangkap dia dengan dakwaan percobaan pembunuhan. Siap, Tuan? Ayo kita pulang. Oke. Ayah. Ayah. Ayah, aku akui salahku. Tak seharusnya aku dengarkan Sinta. Dan rencanakan bunuh ayah. Aku pantas menerima ini. Dan Nadira, maafkan aku. Tak seharusnya aku khianatimu. Atau remehkan asalmu. Aku sungguh keji. Kamu mau maafkan Raka? Aku tak peduli lagi soal pengkhianatan. Tapi dia pernah ingin bunuh ayahnya sendiri. Maaf atau tidak, pilihanmu. Raka, kau anakku, kuharap kau hidup baik, tapi aku tak bisa lagi berharap padamu. Kau kuberi uang, hidup di Afrina, jadi pengacara bantuan hukum, jangan pernah kembali. Maafkan aku, ayah. Kumohon maafkan. Akhirnya kelinci dan kura-kura pun jadi sahabat. Baiklah, kelas prenatal hari ini selesai. Mau makan siang apa? Aku yang masak. Sayang, kamu tak harus selalu menemaniku. Kamu bisa urus pekerjaanmu. Tidak. Kaulah yang terpenting. Dulu aku terlalu sibuk kerja, sampai abaikan pendidikan Raka. Kali ini, aku akan hadir di setiap langkah tumbuh kembang anak kita. Sayang, kamu sudah jadi ayah yang baik.